Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai masih di serial seputar pemilu ya, kaitannya dengan prediksi soal CAT bagi penyelenggara pemilu ad hoc yaitu PPK dan Panwaslu kecamatan ya. Ini sekitar ataupun sekilas mengenai prediksi ya. Akan tetapi ya potensinya sih cukup besar nanti akan keluar ya. Seperti itu. Oke, pertama dalam video yang kemarin yaitu part 3 yang saya upload ya, yang saya unggah, itu ada beberapa pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan untuk kita akan diskusi ataupun kita akan bahas. Ketika nanti dari teman-teman ataupun dari sahabat-sahabat sekalian itu adanya suatu perbedaan pendapat ya kaitannya dengan jawaban ataupun hasil diskusi yang saya sampaikan ini, ya nanti silakan komen di bawah ya, di kolom komentar itu. Oke, yang pertama itu kaitannya dengan pertanyaannya, manakah partai politik yang tidak dilakukan penelitian faktual atau verifikasi faktual untuk pemilu 2024 ya. Itu ada 4 pilihan, yaitu yang pertama parpol baru ya, partai politik baru. Yang kedua parpol peserta pemilu 2019 ya kan. Kemudian parpol peserta pemilu 2019 yang tidak lolos parliamentary threshold ya, PT. Kemudian yang keempatnya itu parpol peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold ya. Maka jawabannya di sini itu adalah D ya, yakni parpol peserta pemilu 2019 yang lolos parlemen ya, parliamentary threshold itu enggak dilakukan verifikasi faktual ya. Itu misalnya seperti Partai Golkar, kemudian PDI, kemudian Gerindra, itu enggak dilakukan ataupun enggak adanya verifikasi faktual. Akan tetapi Vermin tetap ya, verifikasi administrasi ada itu. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020 yang pada amar putusannya pada poin 2 ini menyatakan demikian ya teman-teman ya. Menyatakan pasal 173 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai otomatis frasanya berubah ya. Norma yang tadi saya sampaikan dan sekarang ini berubah menjadi ini nih. Partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lulus atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi administrasi ya. Berarti tadi yang lolos PT, yang lolos parlemen itu verifikasi administrasi tetap berlaku ya kan, sama seperti partai baru ataupun partai 2019 yang tidak lolos parlemen. Nah, itu tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual ya. Adapun partai yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuannya yang berlaku terhadap partai baru. Nah, ini ya menjadi suatu pembeda antara partai yang memenuhi PT parliamentary threshold dengan yang tidak. Itu sama dengan partai baru ya, seperti itu. Itu untuk penjelasan mengenai soal nomor pertama ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai syarat parpol menjadi peserta pemilu. Ini kecuali ya. Ini kecuali berarti kalau kecuali itu yang benar dan yang salah ya, mana kemungkinan
potensi jawabannya itu ya. Ini yang huruf A itu memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, mempunyai kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan yang terakhir memiliki anggota minimal 2.000 orang. Nah, maka di sini jawabannya itu adalah D ya. Kalau untuk huruf pilihan poin A sampai dengan C ini merupakan bagian daripada syarat untuk menjadi peserta pemilu ataupun partai politik, yaitu syarat-syarat untuk mendirikan partai politik. Akan tetapi kaitannya dengan huruf D ini dukungan ataupun minimal anggotanya itu adalah 1.000 ya, 1.000 orang atau 1.000 anggota sesuai dengan pasal 173 ayat 2 huruf F. Ini penjelasannya Undang-Undang Pemilu ya tentunya ya, 173 ayat 2 huruf F Undang-Undang Pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000. Nah, itu ya. Maka di sini karena jawabannya itu soalnya itu adalah minimal 2.000 orang, maka ini bukan bukan termasuk ya dalam pasal 173 ini, sehingga jawabannya itu adalah D untuk poin 2. Oke, selanjutnya pada pertanyaan nomor 3 ini, manakah syarat minimal dukungan bagi calon anggota DPD di provinsi yang jumlah penduduknya dalam DPT daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta ya. Ini ada 4 pilihan. Itu yang pertama 1.500, kedua 15.000, ketiga huruf C ini 50.000, dan huruf D ini adalah 5.000 ya. Ini jumlah penduduk atau DPT-nya 15 juta ya, 15 juta ke atas. Maka syarat dukungan untuk menjadi calon anggota DPD itu berapa? Nah, kaitannya ataupun sesuai dengan pasal 183 ayat 1 huruf E itu syarat dukungannya dari yang penduduknya 15 juta ini adalah D, yaitu 5.000 dukungan untuk calon anggota DPD ya. Jadi barangkali teman-teman ataupun sahabat-sahabat sekalian yang berminat untuk menjadi calon anggota DPD ya, itu syaratnya adalah setidaknya mengumpulkan 5.000 ya, 5.000 dukungan. Itu bagi yang 15 juta ya dalam provinsinya. Tapi kalau yang 1 juta itu ya beda lagi ketentuannya. Itu silakan teman-teman lihat di pasal 183 ayat 1 huruf E ya, Undang-Undang tentang Pemilu. Kemudian selanjutnya nomor 4 ini mengenai dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 orang calon anggota DPD dinyatakan ya. Ini ada 4 pilihan lagi. Memenuhi syarat ya, memenuhi syarat semuanya nih, dua-duanya ya, kan itu huruf A ya, pilihan pertama. Pilihan yang kedua huruf B, hanya 1 dukungan yang memenuhi syarat ya, dari 2 itu 1 dukungan yang memenuhi syarat ya. Kemudian yang huruf C ini dinyatakan batal atau tidak memenuhi syarat, dan huruf D yang terakhir diberikan pilihan kembali kepada pendukungnya untuk memilih siapa ya. Dari 2 ini misalkan dukung 2 itu dikembalikan ya kan. Dari tim tim verifikator ya, tim verifikator itu mendatangin, jadi mau dukung mana gitu ya, si A atau si B ya kan. Itu maksud dari poin D ini. Akan tetapi berdasarkan pasal 183 ayat 5, yaitu ketika ada 1 orang dukungannya diberikan, 1 orang memberikan 2 dukungan, maka itu dinyatakan batal ya. Itu berdasarkan pasal 183 ayat 1 huruf E pasal 183 ayat 5 ya, Undang-Undang Pemilu itu. Berarti maka jawabannya itu adalah C, dinyatakan batal atau tidak memenuhi syarat, yaitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya, diskusi terakhir pada kesempatan kali ini. Itu daftar dukungan calon anggota DPD RI dilengkapi dengan apa? Ya kan? Dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan tanda tangan dan fotokopi KTP atau cap jempol, jari tangan dan
fotokopi KTP atau tanda tangan cap jempol jari tangan fotokopi KTP atau tanda tangan dan KTP-nya saja, ya kan. Nah, di sini dijelaskan dalam pasal 183 ayat 3 yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung, sehingga jawabannya itu adalah C. Ya. Oke, itu teman-teman kaitannya dengan prediksi ya, prediksi mungkin itu akan beberapa keluar ya, beberapa pertanyaan itu akan keluar. Karena sedikitnya saya sampaikan mengenai persyaratan DPD itu biasanya pasti akan keluar ya dalam soal CAT nanti ya, entah itu di PPK ataupun Panwas ya. Karena ya berdasarkan pengalaman juga ya, maksudnya itu pasti akan keluar ya. Terutama di provinsi teman-teman sendiri ya. Provinsi teman-teman ini dilihat ya, DPT pemilu 2019 itu ada berapa. Nah, kemudian mana kategori daripada DPT itu, maksudnya misalkan yang 15 juta tadi, oh Jawa Barat ini misalkan tadi 15 juta, maka ya dukungannya itu adalah 5.000 untuk calon anggota DPD dan persyaratan lain seperti itu. Memang dari kelima ini nggak semuanya nanti akan keluar, akan tetapi ada salah satunya pasti akan keluar. Oke, mungkin itu saja. Ketika ada suatu kesalahan silakan kita diskusi ya. Silakan sampaikan dalam kolom komentar apabila ada suatu perbedaan pendapat. Untuk itu saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.